penampakan yang katanya itu kepala buntung yang nggak ada wajahnya. Pak, ini tangan aku diikat katanya. Kenapa ini katanya? Sama genderuwo katanya, kata dia. Aku takut Pak, aku mau berpapa langsung, kata dia. Udah, bapaknya kaget, tanya, di mana tuh di kuburan itu, kata dia. Dulu itu ada seorang dokter meninggal di luar negeri, yaitu Cici Esther. Dari penguburan awal sampai 3 hari 7 hari itu orang paling jahil, karena saking jahilnya siapapun namun dia diganggu. Halo Sobat Morega di rumah, balik lagi sama gue Novi dalam acara Malam Mistis. Nah, kali ini kita di kuburan lagi guys. Kali ini lokasinya ada di Tanah Cepek, Karawaci, Tangerang. Kebetulan di sini kita udah ditemenin sama Pak Cao. Pak Cao ini salah satu warga asli Tanah Cepek, ya Pak ya? Iya. Nah Pak, saya dengar dari tim, Bapak punya cerita atau mau berbagi pengalaman Bapak selama tinggal di sini ya Pak ya, dari kecil. Iya. Kira-kira cerita apa itu Pak? Ya sebenarnya ya ceritanya mah banyak sih. Ya dari saya lihat penampakan waktu zaman dulu ya, waktu saya masih kelas SD gitu ya kan. Ya intinya dari masa kanak-kanak lah gitu. Ya. Salah satunya apa itu Pak? Ya mungkin itu adalah seperti kain hitam terbang gitu. Iya. Terbang. Ya. Nah oke guys, biar lebih jelas lagi langsung aja kita minta Pak Cao untuk cerita dari awal pengalaman Bapak selama menjadi warga Tanah Cepek. Silakan Pak. Ya sepengalaman saya waktu saya kecil di sini, dari dekat-dekat rumah saya itu kan di depan sana ada penampakan yang katanya itu kepala buntung yang nggak ada wajahnya. Ya itu juga yang nemuin sih bukannya saya, itu kebanyakan orang luar. Oh gitu. Iya, itu kata dia, katanya itu kok di situ ada kayak begitu ya, penampakan serem banget katanya. Berarti emang sering ada penampakan di sini? Iya, itu kebanyakan orang luar. Oh gitu, berarti Iya. emang Tanah Cepek ini dari dulu emang udah kuburan Iya. atau bagaimana Pak? Awal mulanya Emang udah Tanah kuburan Cepek? Oh, sih, emang udah kuburan. Oke. Berarti di sini kisaran tahun berapa itu Pak? Mulai dijadikan sebagai kuburan ini? Mungkin tahun 41 kali ya. Tahun 41? Iya. Berarti sebelum merdeka ya Pak ya? Iya. Oke, berarti di sini tuh kalau dari tahun 41 ada kuburan yang awal-awal kuburan gitu Pak, kuburan tua yang masih ada sampai iya. sekarang itu masih ada? Ada banyak. Oh, ada banyak. Banyak. Di mana tuh Pak? Ya di sini juga sekitar sini ada. Oh, emang ada. Ada. Kuburan tua itu kan identik sama cerita seremnya ya Pak? Iya, horor itu ya. ada nggak tuh Pak cerita di kuburan yang tua di sini? Ada. Oh ada. Iya. Seperti apa? Itu yang paling juga kadang-kadang dia
biasalah begitu, seperti kayak kuntilanak gitu ya kan, kayak gandar-gandar wolah gitu ya kan. Genderuwo. Iya, Ada yang udah pernah ngeliat langsung? Bapak udah pernah lihat langsung? kalau saya sih jujur belum. Oh belum. Belum kalau saya, cuman kebanyakan orang Orang lain. luar ya. Oh, orang luar yang Iya. memang bukan warga sini. Iya, kalau orang sini nggak pernah lihat, Oh gitu. nggak pernah, paling begitu aja ser ya udah. Lewat-lewat. Iya, paling merinding bulu gitu udah. Nggak pernah saya kalau ngeliat-lihat gitu, nggak. Oh nggak ada. Iya. Nah terus ada nggak hal gaib yang nyangkut atau melekat banget sama kuburan tua di sini dengan orang-orang sini misalnya? Oh, itu sebenarnya ada. Apa itu Pak? Itu kayak di kuburan tengah kan, situ kan dekat Pemangga ya kan. Itu identik serem bener itu. Serem banget. Iya. Ya? Memang warga sini mengakui. Iya, keseremannya ya? seremannya itu dia. Kenapa itu gak bisa dikatakan seram? Karena pohonnya aja itu udah umurnya 100 tahun ada itu. Pohon Mangganya. Pohon mangganya Iya. udah ratusan tahun. Iya. Emang nggak pernah ditebang atau bagaimana? Nggak pernah ditebang itu pohon. Nggak pernah ditebang Nggak karena pernah. nggak bisa atau bagaimana Pak? Mungkin nebangnya juga udah ngeri kali. Oh gitu ya? Iya. Karena saking tuanya. Saking tuanya. Nah Pak, kalau saya dengar nih, kan di sebelah sana itu ada pabrik ya, Iya. pabrik yang cukup tua gitu. Nah di situ katanya emang sering ada penampakan ya Pak ya? Iya, sering. Penampakan seperti apa sih? Ya itu seperti kayak kunti atau seperti kayak makhluk hitam gitulah, terbang gitu, kayak kain terbang. Oh, iya. Jadi di situ kadang-kadang juga suka ketawa gitu. Sering itu di situ. Oh berarti emang kalau ketawa itu ada wujudnya atau Iya. cuma suaranya? Suaranya aja. Oh cuma suaranya Suara. aja. Jadi jahil gitu ya? Iya. Kadang-kadang suka gimana lah ketawa dia itu, gimana ya. Suka nyeremin gitu. Bapak pernah dengar suaranya? Pernah saya, Oh pernah secara langsung pernah dengar? pernah dengar. Itu waktu Bapak udah dewasa atau gimana? Belum lama sih sebenarnya. belum lama ini Belum lama. kejadiannya? Iya. Ya kemarin juga ada Mbak, anak kecil diikat. Diikat? Ya tangannya katanya diikat. Katanya dia manggilin bapaknya. Bapaknya nggak nengok-nengok nih. Maksudnya nggak berbalik gitu. Akhirnya tuh anak lari katanya, ngubur bapaknya. "Pah, ini tangan aku diikat," katanya. "Kenapa ini?" katanya. "Sama genderuwo," katanya, kata dia. "Aku takut Pak, aku ngubur papa langsung," kata dia. Udah bapaknya kaget, tanya, "Di mana tuh di kuburan itu?" kata dia. "Di kuburan yang Kristen," katanya. Udah tuh kata anaknya ngadu ke bapaknya. Jadi posisi anaknya ini ketika dia diikat itu lagi di kuburan itu Lagi memain. Oh lagi main. Iya, Itu lagi main. kira-kira jam berapa itu Pak kejadiannya? Itu sore kalau nggak salah. Sore-sore? Iya, maghrib lah gitu. Oh jadi si anak itu diikat, Iya. emang beneran tangannya masih diikat waktu ngejar orang tuanya? Iya, diikat ke belakang begini. Oh jadi diikat terus Iya. si anak itu manggil bapaknya nggak nengok terus langsung lari? Lari dia. Tapi ketemu sama bapaknya Ketemu. akhirnya? Ketemu. Rame juga dong itu Pak. Iya. Terus si anak itu gimana biasanya ya mitosnya? Kan kalau misalnya saya pernah dengar juga nih, kebetulan tetangga saya, jadi dia sama diumpetin genderuwo gitu ya. Nah itu biasanya kalau habis diumpetin makhluk itu ada efeknya buat si Iya. anaknya, contohnya jadi nggak bisa ngomong. Nah kalau si anak itu bagaimana Pak? Dia mah enggak, sebenarnya dia mah udah biasa ngeliat begitu. Oh anak itu Udah biasa dia. Dia udah sering ngeliat begitu, sering dia. Soalnya itu anak juga kayaknya gimana ya? Bisa ngeliat lah gitu. Jadi bisa Iya. ngerasain. Jadi itu mah kayak cuma dijailin gitu Iya. mungkin ya. Oke. Nah dari kisah si anak ini, itu kan baru kemarin. Ada nggak sih kejadian yang
hantu itu benar-benar tuh melekat banget sama Tanah Cepek dan hampir semua warga itu tahu. Oh ada, Oh ada, sering dia, sering kesana kesini tuh. sering mondar Iya itu mandir. kalau di mari mah kuntilanak mah udah pasti dah. Oh kalau kuntilanak Iya, udah pasti ada udah ya. pasti. Nah untuk usia Pak Cao nih ketika masuk remaja, Mm-mm. itu di sini ada nggak penampakan yang jahil lagi selain yang tadi yang udah diceritain? Oh, ada, Ada, iya. kayak gimana itu Pak? Kayak misal penampakan, kayak gimana ya, hantu-hantu hitam lah gitu. Hantu-hantu hitam, Iya, warnanya hitam Iya. atau bagaimana? pokoknya dia serba hitam lah gitu, serba hitam. Cuma kadang-kadang kan kalau hitam gitu kan tinggi gede gitu gimana sih, Iya, iya kan? Itu dia kadang-kadang suka lewat gitu. lewat aja. Iya. Itu Kalau di mana itu? Biasa dia suka lewatnya Pak, lokasinya ya paling di depan sini. di depan Iya. pos satpam. Iya di situ paling. Nah boleh diwujudin nggak tuh Pak? Kira-kira yang hantu tadi yang hitam itu seperti apa? Ya Bentuknya. badannya hitam tinggi gede. Ya rambut panjang. Ya matanya merah. Matanya. Ya seperti itulah kira-kira Jadi bentuknya. bentuknya tuh hitam, Iya. besar, Iya. rambutnya panjang, Matanya merah. matanya merah. Iya. Dia tuh jalannya, maksudnya jalan itu terbang atau kayak orang jalan Terbang keliling? kalau dia. Kalau dia Oh, terbang. Jadi cuma keliling tapi dia Iya. terbang gitu. Dan memang banyak yang lihat berarti ya? Iya. Udah banyak yang lihat. Banyak di sini mah sering banyak yang lihat. Ada yang suka dijailin sama Ada waktu penampakan itu sepupu saya. Oh sepupu bapak. Sepupu saya pernah itu. Diapain Pak? Waktu itu hujan gerimis dia. Kata dia minta anterin, dianterin sama dia. Begitu dipegang, itu tangannya kayaknya dingin. Sepupu bapak ini. Iya, begitu dingin katanya kok tanah melulu katanya. Udah dia pulang tuh, bilang dia ke orang tuanya. Tadi ya, mah aku tadi ketemu sama ini makhluk halus katanya. Serem bener kata dia. Tadi gitu. Mana tanah melulu kata dia. Aku gonceng kata dia. Kok bisa ketemu sih katanya. Iya tuh habis gimana mah katanya. Udah tuh dia cerita begitu. Oh jadi ketemunya di jalan. Iya Ketemunya di jalan terus diajakin bareng. di sebelah pos. Oh. Di sebelah pos itu Jadi mah. berarti kan waktu diajakin bareng ini wujudnya jelas ya Pak ya? Jelas itu. Menurut sepupu bapak itu wujud awalnya apa sampai bisa diajak bareng? Dia itu berbentuknya sih kayak berbentuk gimana sih? Pucet pasi gitu gimana ya? Wanita atau pria? Iya wanita Oh, sih, iya. Wanita, dia ininya tanah mulu gitu kayak Tangannya? iya, tanah mulu udah dingin lah gitu. Oh. Kayaknya kata dia begitu dia ini atau kaget dia. Kagetnya dia gimana sih? Orang dia nggak yang digonceng itu bukannya orang, maksudnya setan cewek gitu. Maka dia langsung pulang kata dia. Oh jadi waktu dibonceng itu udah curiga. Iya. Itu bukan manusia. Iya, Berarti itu dia. nggak sampai nganterin dia sampai tujuan. Langsung Kagak. pulang aja gitu. Pulang dia Berarti langsung. hilang. Iya, Oke. makanya dia kata dia kaget itu dia. Oke Pak, jadi dari semua kisah itu kan saya dengar ada
kisah mistis yang melekat banget nih sama wilayah Tanah Cepek ini. Kira-kira apa itu, Pak? Oh, ada waktu dulu itu ada seorang dokter meninggal di luar negeri, yaitu Cici Esther. Ci Esther. Iya, dia itu meninggal karena kepinteran, karena dia otaknya nggak kuat atau gimana mungkin. Nah, setelah penguburan, dari penguburan awal sampai 3 hari 7 hari itu orang paling jahil, karena saking jahilnya siapapun namun dia diganggu, mau tukang beca, mau tukang sayur, mau orang yang lewat, itu paling jahil dia. Ci Esther. Iya, sampai-sampai aja dia kadang-kadang keliling. Nah, ciri khas dia ini pakai bajunya merah. Pakai baju warna merah. Merah, semuanya merah dia mah. Nah, kalau asal ada dia, dulu mah memang sering lihat, sering nampak gitu. Karena banyak yang sering nampak, jadi orang-orang tuh jam 6 aja udah nggak berani keluar. Jam 6 sore. Jam 6 sore lewat kesini udah nggak ada yang berani. Udah nggak ada. Keluar pun nggak ada yang berani. Nggak ada yang berani. Nggak ada yang berani lewat sini. Maka dulu tuh dia, waduh, bener-bener santer bener. Bapak pernah ngeliat sosok dari Nyonya Esther ini? Nyonya Esther kalau saya sih belum. Berarti emang ceritanya aja Ceritanya, melekat ya? iya. Kalau ceritanya iya. Contoh salah satu kejadian Iya. yang paling ramai dibicarain. Iya, itu apa, dia. Pak? Ya karena dia iseng, suka gimana ya, suka mengganggu orang kayak tukang beca ya kan, dan misalnya kadang-kadang tukang sayur sama dia suka digimanain lah gitu. Pokoknya dia mah orangnya kadang-kadang mengada-ngada gitu ya. Kadang-kadang tukang beca dibayar pakai daun. Oh gitu. Iya. Jadi pernah ada. Pernah tukang ada dulu. Jadi dia naik beca. Iya. Minta diantar ke sini. Iya. Terus? Dibayarnya pakai daun sama dia. Dibayarnya pakai daun. Iya. Cuman ntar kadang-kadang begitu dia ini ketawa dia. Habis itu dia ketawa. Udah hilang dia mah. Tuh, kalau Ci Esther begitu. Maka dulu mah kita ngomong begini aja, dia udah nongol sebenarnya. Oh gitu. Iya. Makanya sekarang mah dia kan udah nggak ini kali. Jadi kalau kita dengar dari cerita Bapak tadi, backgroundnya kan Nyonya Esther ini seorang dokter. Iya. Meninggal. Nah itu dikuburnya di sini. Iya. Tapi dia bukan orang sini. Sebenarnya orang Benteng. Orang Benteng. Orang Benteng dia. Dia orang Benteng. Terus dikuburnya, dimakaminnya di Tanah Cepek ini. Dia di sini lagi. Berarti sampai saat ini masih ada kuburannya. Masih ada. Tapi untuk penampakannya, Penampakannya sih kayaknya udah enggak kali, hampir enggak kayaknya. oh udah nggak ada Iya. lagi. Cuma pas awal-awal aja berarti ya. Iya. Nah selain dari si tukang beca, tadi kan Bapak bilang ada tukang sayur. Iya. Nah itu kayak gimana cara ngejailinnya? Jadi kalau tukang sayur itu kadang-kadang sama dia, bang sayur. Kalau udah ngambil udah. Kadang-kadang begitu lagi bayarnya. Pakai daun. Iya. Jadi memang Nyonya Esther ini udah banyak yang lihat wujudnya juga ya. Dan tadi kan Bapak bilang suka berkeliling tuh. Iya, kadang-kadang ke rumah saya ke sini. Karena kan dulu kan di sini pohon asam banyak tuh. Iya. Itu dia kadang-kadang ke situ juga. Jadi ya cuma jalan-jalan aja keliling Iya. kampung gitu. Iya. Ya. Iya. Si Nyonya Esther ini kalau misalnya mulai jalan-jalan itu di jam mendekati malam atau siang-siang juga jahil. Dia mah jam 6 juga udah jahil dia mah. Udah ada dia mah. Oh jadi menjelang Iya. mau gelap dia baru ada gitu. Makanya warga sini tuh kalau udah petang udah nggak berani. Udah nggak berani keluar. Udah nggak ada yang berani. Nah terakhir kali Bapak dengar cerita tentang Nyonya Esther ini, penampakannya apa Pak? Yang menurut Bapak dari semua cerita itu paling berkesan tentang Nyonya Esther? Sebenarnya dulu ya teman saya itu
terakhir, namanya almarhum Kang Lam. Almarhum. Kang Lam. Dia mah melek-melek tuh di depannya. Jadi dia tidur, duduk begini, itu di depan sekali, di depan dia. Di depannya Iya. temennya Esther. Iya. Posisinya temennya lagi tidur. Begini, iya. Jadi kalau misalnya kita bisa gambarin, Iya kayak Esther itu seperti kan begini. pakai bajunya serba merah. Iya. Usianya Sekitar umur 30 ke bawah lah dia. usianya berarti masih Iya, masih muda lah. ya, 30 Iya. ke bawah. Terus identik dengan pakaian warna merah. Warna merah, iya. Rambutnya Rambutnya panjang sekitar segini lah nih ada. sepunggung. Iya. Terus kalau yang ngelihat itu ngelihat mukanya nggak Pak? Katanya sih mukanya mah dia memedok. Dandan medok gitu. Muka orang make up ya, Iya. bukan orang dandan. Iya. Bahkan sampai udah menjadi hantu pun tetap terlihat Iya, ini. tetap cantik lah gitu istilahnya. Gitu. Oke, jadi cuma segitu aja ya Pak? Iya. Oke, sobat Morega di rumah, mungkin segitu aja cerita pengalaman dari Pak Cao ini. Terima kasih Pak sebelumnya Iya. udah berbagi pengalaman sama kita dan tim Morege, juga teman-teman di rumah. Oke, terima kasih buat sobat Morege di rumah. Jangan lupa di like, komen, dan di subscribe. Jangan lupa untuk yang mau berbagi pengalaman sama kita, silahkan komen aja. Terima kasih dan sampai jumpa sobat Morege.